Halo Yuda, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita masuk di kelas 8 lagi secara online. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang materi siswa-siswa utama dari Sang Buddha. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang ada Bante Rahula, ada Bante Anuruddha, dan juga banyak yang lainnya. Ada Bante Kasapa, Bante Moggallana, banyak sekali Bante-Bante yang kita bahas. Hari ini kita akan membahas nanti ada Bante Siwali, ada Bante Bakula, dan juga ada Bante Ananda. Nah, 3 Bante yang terakhir yang akan kita bahas ini, nanti itu mereka memiliki keistimewaan yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi 3 Bante terakhir ini bisa dibilang juga memang salah satu dari 10 siswa utama Sang Buddha yang memiliki banyak keistimewaan. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, saya minta kepada Yuda untuk membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Tunggu ya, saya tampilkan PowerPoint-nya. Oke, silakan Yuda. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Artinya, Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanghu Sanghang Namami. Sanghang siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sangha. Abe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Yuda sudah membacakan nama Karapata. Kita akan melanjutkan beberapa materi lagi. Tugasnya nanti kalau Michael sudah masuk baru kita bahas tugasnya ya Yuda ya. Jadi kita akan masuk di materi dulu ya. Yuda silakan buka buku paket Yuda juga. Silakan Yuda dibuka buku paketnya yang Bante Siwali. Bante Siwali. Hari ini kita akan membahas ada 3 yang Arya. 3 yang Arya atau 3 Bante. Paling mudahnya kita sebutnya itu adalah 3 Bante ya. Atau 3 yang Arya. Ini Bante Siwali. Bante Siwali itu adalah salah satu Bante yang memiliki keistimewaan yang banyak juga. Salah satunya Bante Siwali ini memiliki keistimewaan dalam hal penerimaan derma makanan. Oke, saya akan bacakan tentang Bante Siwali terlebih dahulu. Jadi di kalangan umat Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap arahat Siwali, karena Bante ini sudah mencapai tingkat kesucian arahat, pasti sering membaca yang namanya Parita Siwali. Yuda sudah pernah mendengar Parita Siwali belum? Belum kan? Belum, Romo. Ya, nanti kita belajar membaca Parita Siwali ya. Jadi umat yang memiliki keyakinan kuat terhadap arahat Siwali, pasti sering membaca Parita Siwali. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ada cara untuk menambah keyakinan agar kebutuhan itu terpenuhi. Nah, umat Buddha melakukan pembacaan Parita Siwali
lalu memasukkan dana di altar. Ia bertekad selalu setelah dana terkumpul akan menyumbangkannya kepada wihara tertentu. Jadi, Bante Siwali ini terkenal dengan berkah keuntungan. Ya, nanti kalau ditanya Bante Siwali ini terkenal dalam hal apa? Bante Siwali itu terkenal dalam hal berkah keuntungan. Saya minum dulu ya. Bante Siwali ini terkenal dalam hal berkah keuntungan. Beliau ini adalah putra dari Ratu Supawasa dari kerajaan Kolia. Sifat dari Bante ini murah hati nomor 2 setelah Sang Buddha. Jadi Bante ini memiliki sifat kemurahan hati yang tinggi. Dia mendapat posisi nomor 2 loh setelah Sang Buddha. Jadi murah hatinya sangat tinggi sekali. Akibatnya, dimanapun Bante ini berada, Bante ini butuh apapun selalu terpenuhi. Segala kebutuhan Bante Siwali itu terpenuhi. Nah, Yuda, coba Yuda lihat ke gambar sini. Ini adalah gambar ketik Bante Siwali ya. Ini gambar Bante Siwali. Saya akan menunjukkan juga beberapa gambar tentang Bante Siwali. Nanti saya akan tampilkan di sini. Tunggu ya. Saya carikan di Google. Kita akan lihat namanya Arahat Siwali. Kita akan melihat beberapa foto atau gambar atau ilustrasi yang menggambarkan tentang Arahat Siwali. Oke. Kalau Yuda mau lihat rupang dari Bante Siwali ini, coba Yuda lihat di sini. Nah, ini ada rupang Siwali yang berbentuk kecil. Saya punya rupang Siwali kecil ya. Ini adalah patung Bante Siwali kecil. Kalau Yuda mau lihat, ini akan saya tampilkan di sini. Kita akan lihat rupang Bante Siwali. Ya, ini ya. Yuda udah kelihatan kan? Nah, tunggu ya. Oke, ini Yuda. Ini adalah beberapa rupang Bante Siwali ya. Ini rupang Bante Siwali yang besar. Kelihatan? Saya buka gambarnya. Nanti Yuda bisa lihat di sini. Nah, ini Yuda. Kelihatan kan? Kelihatan Romo. Ini adalah rupang Bante Siwali ya. Besar sekali ya. Nih. Ini adalah rupang atau patung dari Bante Siwali. Wah, besar sekali ini. Nih. Oke, saya kecilkan lagi. Nah, ini. Ini adalah gambar atau rupang dari Bante Siwali. Nah, nanti ada paritanya, ada parita untuk menghormati Bante atau Arahat Siwali ini. Nanti kita akan belajar juga setelah kita belajar beberapa materi, kita akan melihat parita dan belajar membaca parita Siwali. Oke, kita lanjutkan materinya. Sudah tahu Yuda, ini adalah Arahat Siwali. Kita masuk ke materi lagi. Nah, Bante Siwali itu adalah orang yang unggul dalam hal keuntungan ya tadi ya, dalam hal keuntungan. Ini adalah parita Bante Siwali, nanti saja kita pelajari. Ini kita akan melihat cerita tentang kelahiran Bante Siwali. Kelahiran Siwali. Nah, orang tuanya adalah Ratu Supawasa, melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Ratu sangat bahagia karena bayinya telah lahir dengan selamat dan sehat. Ia mengundang kembali Buddha bersama para siswanya sebagai tanda terima kasih dan rasa hormatnya. Upacara persembahan dengan dana yang besar diselenggarakan selama 7 hari. Jadi ketika Siwali ini lahir, orang tuanya mengadakan perayaan
persembahan dana yang besar-besar sampai ke 7 hari. Akhirnya pangeran ini diberi nama dengan nama Siwali, sebab ia memadamkan api duka dari orang yang melahirkan tidak tepat pada waktunya ya. Jadi namanya adalah Siwali. Ketika pangeran Siwali masih kecil, jadi ketika dia masih kecil, ada seorang arahat namanya Arahat Sariputa, ini adalah siswa utama Sang Buddha, mengunjunginya. Yang Arya Sariputa ini menjelaskan bagaimana menderitanya pangeran ketika di dalam kandungan ibunya, yaitu Ratu Supawasa, dalam waktu yang lama, melalui yang Arya Sariputa, Pangeran Siwali menyatakan ingin menjadi biku. Nah, jadi ketika Bante Sariputa datang ke rumah mamanya, ke rumah Ratu Supawasa, akhirnya Pangeran Siwali ini ingin menjadi biku. Pangeran Siwali menyadari alangkah menderitanya karena berada dalam rahim yang cukup lama, selama 9 bulan ya. Oke, Ratu menjadi sangat senang. Jadi ibunya malah senang kalau anaknya menjadi biku. Ratu menjadi sangat senang dan mengizinkan putranya menjadi biku. Hal penting yang perlu kalian ketahui bahwa ketika rambutnya dipotong pertama kali, Arahat Sariputa menganjurkan agar Pangeran Siwali bermeditasi dengan mengambil objek kekotoran dari jasmani. Sebelumnya, seluruh rambutnya terpotong habis, ia telah berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi, pada saat rambutnya dipotong oleh Bante Sariputa, dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat karena dia sudah mengambil meditasi dengan objek kekotoran batin dan jasmani. Sejak Siwali menjadi biku, biku-biku yang lain menerima banyak kebutuhan seperti jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Jadi, Bante Siwali ini sangat beruntung menjadi pemimpin dari 500 biku. Nah, Bante Siwali ini menjadi pemimpin dari 500 biku. Dewa pohon beringin, ya, ada seorang dewa yaitu dewa pohon beringin mempersembahkan dana kepada mereka selama 7 hari. Bagaimana coba? Ya, ada seorang dewa mempersembahkan dana kepada Bante Siwali dan 500 biku yang lainnya menerima persembahan selama 7 hari penuh dari seorang dewa dari pohon beringin. Romo. Ya. Izin ke toilet, Romo. Oke, Yuda. Oke, silakan Yuda. Saya tunggu Yuda sebentar. Oke. Jadi suatu ketika Sang Buddha menunjuk para biku untuk posisi-posisi tertentu. Jadi Sang Buddha menunjuk Bante ini jadi ini, Bante ini jadi ini, Bante ini jadi ini. Nah, Arahat Siwali atau Bante Siwali ini ditunjuk sebagai biku yang utama di antara para biku yang lain menjadi siswa Sang Buddha. Sebagai biku yang memperoleh banyak kebutuhan. Lalu selanjutnya Sang Buddha mengucapkan syair sebagai berikut. Nah, syair ini diucapkan Sang Buddha untuk menunjuk Arahat Siwali sebagai seorang biku yang memperoleh banyak kebutuhan. Syairnya seperti berikut. Eta dagang pikawe mama sawakanang bikunang labinang wadidang siwali. Jadi ini adalah paritanya ya. Eta dagang pikawe mama sawakanang bikunang labinang wadidang siwali. Itu juga bisa. Artinya adalah Siwali adalah siswa yang utama. Siwali adalah siswa saya yang utama yang memperoleh banyak kebutuhannya. Coba Yuda bacakan ini. Yang mana, Romo? Ini yang saya tebalin nama ini sama artinya ya. Kelihatan kan?
Kelihatan Romo. Oke, silakan Yuda bacakan. Eta dagam bika. Tunggu ya. M ini harusnya eng ya. M ini harusnya ada titik atasnya ya. Eta dagang. Oke, silakan Yuda. Eta dagang bikawe mama sawakanang bikunang binang padinang sivali. Artinya? Sivali adalah siswa yang utama yang memperoleh banyak kebutuhan. Oke, ya ini bacanya eta dagang bikawe mama sawakanang ya. Eta dagang bikawe mama sawakanang bikunang labinang wadidang siwali. Artinya siwali adalah siswa saya yang utama yang memperoleh banyak kebutuhan. Ini adalah syair yang diucapkan oleh Sang Buddha. Oke, saya melanjutkan lagi. Tadi kita sudah tentang Bante Siwali ya. Jadi Bante Siwali, Yuda tahu kan Bante Siwali itu terkenal dalam hal apa? Keberuntungan Romo. Keberuntungan ya. Bante Siwali itu terkenal dalam hal keberuntungan ya. Di Bante Siwali itu terkenal dalam hal keberuntungan. Nanti kita akan belajar Parita Siwali ya. Nah, kita akan masuk ke Bante Bakula atau yang Arya Bakula. Yang Arya Bakula. Nah, ini adalah Yuda pasti ingin berumur panjang kan? Iya, Ya Romo. enggak? Yuda pasti ingin berumur panjang kan? Nah, di dalam tradisi Buddhis, dalam tradisi umat Buddha, banyak cara agar kelak memiliki umur panjang. Salah satu caranya adalah tidak melanggar sila pertama dalam Pancasila Buddhis. Tahu nggak apa sila pertama? Apa Yuda sila pertama? Jangan kalah sama Nini ya. Nini kelas 3 SD tahu loh. Owen kelas 3 SD juga tahu. Ayo, apa Yuda? Sila pertama dalam Pancasila Buddhis yang kita bacakan setiap hari Minggu. Bahkan kita bacakan terus ketika kita sekolah minggu online. Apa? Waduh, Yuda sudah kelas 2 SMP. Sila pertama Yuda. Sila pertama itu dilarang membunuh. Ini di sini kelihatan. Ya, Yuda baca ya bukunya ya Yuda ya. Ya. Yuda baca bukunya ya, karena Yuda sudah kelas 2 SMP ya. Oke, sila pertama dalam Pancasila Buddhis itu adalah dilarang membunuh. Ada juga yang menyelamatkan kehidupan dengan cara membebaskan binatang dari pembunuhan. Binatang-binatang yang siap akan dibunuh antara lain itu lele, kerang, kepiting, belut, dan jenis ikan yang biasanya dijual di makanan seafood. Nah, dengan kita menyelamatkan binatang-binatang itu, dengan melakukan function, itu adalah salah satu cara kita untuk memperoleh umur panjang. Kita melakukan function itu bisa membuat kita berumur panjang. Ya. Nah, ini adalah Bante Bakula. Kita akan belajar tentang Bante Bakula. Coba Yuda bacakan dulu ya tentang Bante Bakula. Yang ini. Bante Bakuna terkenal dengan berkah umur panjang. Ia adalah seorang bikuni dengan kesehatan dan kemandirian yang sempurna. Ia tidak pernah sakit selama menjadi biku. Bakula tidak pernah menerima atau meminta pelayanan dari orang lain. Ketika Bakula
masih bayi. Saat sedang mandi di sungai Yamuna, ia jatuh ke dalam arus sungai. Karena kecerobohannya perawat, Ika menelannya dengan membawanya ke tepi sungai di Varanasi, India. Ikan itu tertangkap oleh nelayan dan dijual kepada seorang putri. Ia menyukai ikan dan berpikir memasak ikan itu sendiri. Ketika membelah perut ikan itu, ia melihat seorang anak seperti patung emas di dalam ikan. Saya telah menemukan anak. Dia berteriak girang. Bayi itu dalam kondisi sehat walaupun ada di dalam perut ikan karena kekuatan pengetahuan luas. Oke, sudah. Terima kasih, Yuda. Yuda juga jangan lupa banyak belajar membaca. Apakah buku ini pernah Yuda baca? Pernah, Romo. Pernah? Oke, jangan lupa banyak dibaca ya. Oke, saya akan melanjutkannya ya. Ini yang kita pelajari setelah Bante Siwali, yaitu adalah Bante Bakula atau Yang Arya Bakula. Yang Arya Bakula ini adalah seorang biku yang terkenal dengan berkah umur panjang. Ia adalah seorang biku dengan kesehatan dan kemandirian yang paling sempurna. Beliau tidak pernah sakit. Selama menjadi biku, Bakula tidak pernah menerima atau meminta pelayanan dari orang lain. Ketika Bakula masih bayi, saat sedang mandi di sungai Yamuna, dia terjatuh ke dalam arus sungai karena kecelakaan perawatnya. Lalu Bakula kecil ditelan oleh ikan dan membawanya ke tepi sungai di Varanasi, India. Jadi beliau itu dimakan oleh ikan ya, ditelan oleh ikan, tapi langsung dibawa ke pinggir sungai di Varanasi, India. Ikan itu tertangkap oleh nelayan dan dijual kepada seorang putri. Ia menyukai ikan dan berpikir memasak ikan itu sendiri. Ketika ikannya dibelah perutnya, ia melihat seorang anak seperti patung emas di dalam tubuh ikan tadi. Saya telah menemukan anak. Jadi sang putri ini berteriak girang. Bayi itu dalam keadaan sehat walaupun ada di dalam perut ikan karena bayi ini memiliki pengetahuan yang luas ya. Nah, pada mulanya tunggu sebentar ya. Oke. Pada mulanya ia meminta izin dari orang tuanya untuk membuatnya 2 keluarga utuh. Raja memutuskan bahwa 2 keluarga harus memiliki ia secara bersamaan. Oleh karena itu, namanya Bakula berarti 2 keluarga. Ya. Bakula artinya adalah 2 keluarga. Bakula hidup sejahtera. Pada usia 80 tahun, ia mendengar ajaran Buddha dan memutuskan untuk meninggalkan keduniawian. Jadi Bante Bakula ini meninggalkan keduniawian pada usia 80 tahun atau menjadi bikunya pada usia 80 tahun. Pada hari ke-8 setelah menjadi biku, ia mendapat kesucian. Kemudian Buddha menyatakan Bakula menjadi terdepan dari para biku yang memiliki kesehatan yang baik. Kebebasannya dari penyakit disebabkan oleh perbuatan
penyembuhan yang ia lakukan di bawah Buddha masa lalu, yaitu Anoma Dasi dan Wipasi. Buddha Anoma, Buddha Dasi, dan Buddha Wipasi. Jadi, Bante Bakula ini orang yang terkenal dalam hal apa, Yuda? Kenal dalam kesehatan, Romo. Oke, kesehatan. Jangan lupa Yuda sambil baca bukunya ya, sambil lihat bukunya ya. Jangan lupa dilihat-lihat bukunya ya, jangan cuma melihat ke sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bakula adalah salah satu dari 4 siswa Sang Buddha. Jadi Bakula adalah satu dari 4 siswa Sang Buddha yang memiliki pengetahuan sangat luar biasa, yaitu namanya pengetahuannya Maha Abinya. Maha Abinya. 3 lainnya atau Bante yang ketiga-tiganya yang lain adalah ada Bante Sariputa, Bante Moggallana, dan yang terakhir adalah Bhikkhuni Badakacana. Bante ini punya umur yang sangat panjang. Ingat ya, Bante Bakula punya umur yang sangat panjang. Bante Bakula wafat atau meninggal pada usia 160 tahun. Nah, dengan kesaktian yang dimiliki oleh Bante Bakula, ia menciptakan api yang membakar tubuhnya sendiri. Nah, ini adalah Bante Bakula ya Yuda. Bante Bakula, Bante yang terkenal dalam hal usia panjang. Ya. Bante Bakula menjadi Bante itu pada usia berapa tahun? Pada usia 80, Romo. 80 tahun. Lalu Bante Bakula wafat pada usia berapa meninggal dunia? 160 tahun. 160 tahun ya, oke. Jadi setelah kita belajar tentang Bante Bakula, kita akan masuk lagi ini yang terakhir ya. Minggu depan kita ulangan ya. Kita masuk ini adalah yang terakhir adalah Bante Ananda. Jadi kalau kita tadi nunggu Michael kan, sampai sekarang aja Michael nggak ada. Inilah saya kenapa males untuk mengajar Michael lagi ya. Karena dia udah males untuk belajar. Nah, yang terakhir ini adalah yang ke-10 ya. Kita sudah belajar 10 siswa Sang Buddha. Tidak terasa kita sudah belajar tentang 10 siswa Sang Buddha. Ini adalah siswa 10 siswa Sang Buddha yang terakhir ya. Siswa Sang Buddha yang ke-10 yang memiliki kemampuan atau keistimewaan yang lain. Ini Bante Ananda. Woi, Bante Ananda ini Bante juga yang paling terkenal ya, Bante Ananda. Oke, kita akan lihat ya di sini yang mencermati. Jadi tahukah Yuda, dalam rumah tangga sangat diperlukan pembantu untuk mengurus seluruh pekerjaan rumah. Kenyataannya jarang ada pembantu rumah tangga yang betah. Bahkan banyak yang melakukan kejahatan, kriminal, namun demikian banyak juga yang setia kepada majikannya. Nah, di dalam dunia kebikuan juga ada yang namanya pembantu atau dayaka. Tugasnya yaitu melayani para biku. Demikian pula pada zaman Sang Buddha juga diperlukan adanya pembantu. Nah, Ananda adalah pembantu dari Sang Buddha. Biku Ananda ini adalah pembantu, selalu ada dimanapun Sang Buddha ada. Kita akan melihat bagaimana Bante Ananda. Bante Ananda ini adalah Bante juga yang memiliki keistimewaan. Silakan Yuda baca coba ini. Silakan Yuda. Ananda adalah pembantu tetap Buddha dan bendahara Dharma. Ia adalah sepupu pangeran Siddhartha setelah menjadi biku. Beliau diangkat menjadi ajudan Buddha. Daya ingatnya nomor 2 setelah Buddha. Ananda dilahir pada hari, bulan, dan tahun yang sama dengan Buddha.
ayahnya dan Sukodana yang merupakan saudara ayah dari Buddha. Jadi Ananda adalah saudara sepupu pertama Buddha. Oke, sudah. Terima kasih, Yuda. Nah, ini adalah Bante Ananda ya. Kita bahas. Ananda ini adalah pembantu tetap dari Sang Buddha. Dan juga biasa disebut dengan Bendahara Dharma. Ia adalah sepupu dari Pangeran Siddhartha. Ananda ini adalah sepupu dari Pangeran Siddhartha. Setelah menjadi biku, beliau diangkat menjadi ajudan Sang Buddha. Jadi setelah menjadi biku, Ananda ini diangkat menjadi ajudan dari Sang Buddha. Ananda memiliki daya ingat yang paling bagus setelah Sang Buddha. Jadi dia memiliki daya ingat nomor 2 setelah Sang Buddha. Ananda dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama dengan Sang Buddha. Jadi mereka lahirnya bareng ya dengan Sang Buddha. Ayahnya, ayah Ananda, namanya adalah Sukodana, yang merupakan saudara dari ayah Sang Buddha. Jadi Ananda adalah saudara sepupu Sang Buddha. Kalau ayah Ananda namanya Sukodana, ayah Sang Buddha namanya siapa? Ayahnya Siapa Yuda? Ayah Sang Buddha namanya? Ayah dari Pangeran Siddhartha. Siapa namanya? lupa Romo. Kalau ibunya siapa namanya? Ibunya Putri Yasodhara Romo. Itu istrinya, Putri Yasodhara. Siapa Yuda? Ayahnya siapa? Kalau ayah dari Ananda namanya Sukodana, ayah dari Sang Buddha namanya siapa? Ayahnya Oke, Yuda nggak tahu ya, Yuda nggak tahu. Oke. Nama ayahnya adalah Sudodana. Sudodana, oke. Yuda jangan lupa ya banyak baca buku ya Yuda ya. Yuda sudah kelas 2 SMP soalnya. Ini kalau ayah Sang Buddha aja nggak tahu loh. Padahal yang kecil-kecil sudah pada tahu semua. Masa Yuda nggak tahu ya? Ini kalau nama ayah Ananda itu Sukodana. Kalau ayah Sang Buddha namanya Sudodana. Itu ayah Sang Buddha. Mereka saudara. Sukodana dan Sudodana ini kakak beradik ya. Makanya Bante Ananda dan Sang Buddha itu saudara sepupu. Ya Yuda jangan lupa banyak baca buku ya. Nanti kalau masuk sekolah minggu Yuda pinjam komik, pinjam buku yang ada di wihara. Biar Yuda bisa banyak membaca buku-buku Dharma. Ya, nanti saya mau buat program 1 bulan 1 buku untuk yang lainnya ya. Jadi nanti saya akan meminjamkan buku dari perpustakaan wihara, perpustakaan sekolah minggu. Jadi nanti kalian bisa membaca buku dari perpustakaan sekolah minggu, kalian pinjam, kalian kembalikan setelah 1 bulan. Jadi harus dipinjam dan setelah dipinjam harus dikembalikan kalau sudah selesai dibaca. Nanti kalau sudah sekolah minggunya kita masuk secara tatap muka, kita akan lakukan seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ini adalah gambar
Sang Buddha menetapkan Bante Ananda sebagai pembantu tetap. Ya, ini menggambarkan Sang Buddha menetapkan Bante Ananda sebagai pembantu tetap. Lalu Bante Ananda mengatakan, ketika berkhutbah di Rajagaha, Buddha menyinggung perlunya ditunjuk seorang pembantu tetap. Di antara 80 arahat, Sariputta dan Moggallana menawarkan diri untuk menjadi pembantu tetap. Tetapi semuanya menolak. Para arahat kemudian menganjurkan Ananda untuk memohon kepada Bhagawa atau Sang Buddha agar dapat diterima menjadi pembantu tetap. Bhagawa adalah sebutan lain untuk Sang Buddha, ya, Yuda. Bhagawa adalah sebutan lain untuk Sang Buddha. Kemudian Buddha berkata, ini yang dikatakan oleh Sang Buddha. Kalau Bhagawa memang memerlukan Ananda sebagai pembantu tetap, Bhagawa boleh mengatakannya. Nih, Ananda, jangan membiarkan orang lain menganjurkan engkau untuk memohon pekerjaan tersebut. Atas kemauan sendiri, engkau dapat menjadi pembantu tetap Buddha. Ini yang diucapkan oleh Sang Buddha. Nah, ini saya akan memberi lihat ke gambar. Nah, Biku Ananda, ini adalah Biku Ananda. Ini Biku Ananda ya. Ini gambar dari Biku Ananda. Saya besarkan untuk bisa kita lihat. Biku Ananda sedang membantu Sang Buddha untuk merawat biku yang sedang sakit. Jadi Bante Ananda membantu Sang Buddha untuk merawat biku yang sedang sakit. Nah, ini. Baru setelah itu, Biku Ananda menawarkan diri. Jadi Bante Ananda ini menawarkan diri untuk menjadi pembantu tetap. Dengan syarat Buddha berkenan menerima 8 permohonan. Ya, ini ada 8 permohonan atau 8 hak istimewa. Yaitu untuk menolak 4 hal dan menerima 4 hal. 8 hal istimewa Biku Ananda. Coba Yuda bacakan 8 hal istimewa ini. 4 yang ditolak dan 4 yang harus diterima. Silakan Yuda bacakan dulu. Apabila Buddha menerima pemberian jubah yang bagus, jubah itu tidak boleh diberikan kepada Ananda. Kalau Buddha menerima hadiah tersebut, tidak boleh diberikan kepada Ananda. Bahwa Ananda tidak boleh diminta untuk tidur di kamar pribadi Buddha yang harum baunya. Kalau Buddha menerima undangan pribadi, undangan itu tidak termaksud untuk dirinya. Jika Ananda menerima undangan atas nama Buddha harus memenuhinya. Jika ada tamu dari jauh, Ananda boleh membawanya menghadap kepada Buddha. Setiap waktu Ananda boleh bertanya kepada Buddha jika ada yang diragukan. Apapun juga yang Buddha khotbahkan sewaktu Ananda tidak hadir, supaya Buddha bersedia mengulangnya kembali untuk Ananda.
Oke, terima kasih Yuda. Ini adalah 8 hal istimewa. 8 hal istimewa yang diminta oleh Ananda. Ada 4 yang harus ditolak oleh Sang Buddha dan 4 yang harus diterima oleh Sang Buddha. 4 yang harus ditolak itu adalah ini ya. 1. Apabila Buddha menerima pemberian jubah yang bagus, jubah itu tidak boleh untuk Ananda. Tidak boleh diberikan kepada Ananda. Yang kedua, kalau Buddha menerima hadiah, hadiah tersebut tidak boleh diberikan kepada Ananda. 3. Bahwa Ananda tidak boleh diminta untuk tidur di kamar pribadi Sang Buddha yang harum baunya, yaitu berada di Gandakuti. Keempat, 4 yang harus ditolak. Kalau Buddha menerima undangan pribadi, undangan itu tidak termasuk untuk dirinya. Ini 4 yang hendaknya ditolak oleh Sang Bhagawa. Dan ini adalah 4 yang hendaknya diterima oleh Sang Bhagawa, yaitu 1. Jika Ananda menerima undangan atas nama Buddha, Buddha harus memenuhinya. 2. Jika ada tamu dari jauh, Ananda boleh membawanya menghadap kepada Buddha. 3. Setiap waktu Ananda boleh bertanya kepada Sang Buddha jika ada yang diragukan. 4. Apapun juga yang Buddha khotbahkan sewaktu Ananda tidak hadir, supaya Buddha bersedia mengulangnya kembali untuk Ananda. Nah, ini adalah 8 hak istimewa Bhikkhu Ananda. Oke, sudah tahu Yuda? Saya akan melanjutkan lagi, masih sedikit yang harus kita pelajari. Setelah itu nanti kita akan belajar Parita Siwali. Nah, jika permohonan itu dikabulkan, Ananda akan mendapat kepercayaan banyak orang. Mereka akan tahu bahwa Buddha mempunyai kepercayaan besar terhadap dirinya. Setelah Buddha setuju dan memberikan anugerah berupa 8 hak istimewa tersebut, mulai hari itu Ananda resmi menjadi pembantu tetap dari Sang Buddha. Ananda melayani Sang Buddha selama 25 tahun. Ya. Ananda melayani Sang Buddha selama 25 tahun. Ia mengikuti Sang Buddha bagaikan bayangannya. Ia membawakan air dan tusuk gigi, mencuci kaki Sang Buddha, menyertai Buddha kemanapun dia pergi, menyapu tempat kediaman dari Sang Buddha. Kita lanjutkan lagi. Coba Yuda bacakan ini. Karena dekatnya hubungan dengan Buddha, Ananda berkesempatan untuk mendengar semua khotbah Buddha. Ananda mempunyai daya ingat yang luar biasa. Oleh karena itu, Ananda dapat mengingat segala sesuatu yang diucapkan oleh Buddha, sehingga ia dikenal sebagai bendahara Dhamma Dagarika. Pada suatu ketika di Jetavana, dalam pertemuan para biku, Buddha memuji Ananda dan
menempatkannya sebagai biku yang utama dalam 5 hal berikut. 1. Kepandaian. 2. Ingatan yang kuat. 3. Kelakuan baik. 4. Ketahanan. 5. Perhatian penuh dalam melayanan. Oke, terima kasih Yuda. Nah, karena dekatnya hubungan dari Bante Ananda dengan Sang Buddha, Ananda berkesempatan untuk mendengarkan semua khotbah dari Sang Buddha. Ananda mempunyai daya ingat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Ananda dapat mengingat segala sesuatu yang diucapkan oleh Buddha sehingga ia dikenal sebagai bendahara Dharma. Jadi Ananda dikenal sebagai bendahara Dharma atau Dhamma Bandagarika. Pada suatu ketika berada di Jetawana dalam pertemuan para biku, Buddha memuji Bante Ananda dan menempatkannya sebagai biku yang utama dalam 5 hal. Bante Ananda ditempatkan sebagai biku yang utama dalam 5 hal. 1. Dalam hal kepandaian atau bahusaca. Dalam hal ingatan yang kuat atau sati. 3. Kelakuan baik atau gati. 4. Ketabahan atau diti. Dan 5, yaitu perhatian penuh dalam pelayanan atau dalam bahasa Pali dikatakan upatthana. Ya, ini adalah Bante Ananda. Kita masih akan melihat Bante Ananda yang lebih terakhir. Ini adalah tentang Bante Ananda yang terakhir ya. Saya akan bacakan lagi. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang si Wali Parita. Ananda mencapai tingkat kesucian arahat 3 bulan setelah Buddha parinibbana. Jadi Bante Ananda mencapai tingkat kesucian itu setelah Sang Buddha parinibbana ya, setelah Sang Buddha wafat, yaitu pada sidang agung pertama yang berada di Gua Satapani di Rajagaha. Ketika itu Bante Kassapa mengusulkan untuk mengulang Dharma dan Vinaya sehingga dapat diketahui ajaran yang sesungguhnya. Ananda merupakan satu-satunya peserta pertemuan yang belum mencapai tingkat kesucian arahat. Sehari sebelum pertemuan itu dimulai, Ananda melatih diri dengan sungguh-sungguh hingga larut malam. Pada hari pertemuan, Ananda memasuki ruangan dan muncul di atas tempat duduk kosong yang telah disediakan untuknya. Bante Ananda ditunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Dharma, yaitu tentang Sutta, tentang Abhidhamma. Oleh karena itu, tiap Sutta selalu dimulai dengan kata yang dimaksud ini, Ewang me sutang, yaitu artinya adalah demikianlah telah kudengarkan. Bante Ananda berkhotbah dan memberikan semangat kepada rekan-rekannya yang lebih muda. Bante Ananda wafat pada usia 120 tahun. Ananda wafat dengan membakar tubuhnya sendiri. Menjelang wafatnya, beliau pergi ke sungai Rohini yang terletak di perbatasan antara Kapilawatu dan Kolia. Setelah berkhotbah kepada kedua pihak, beliau berjalan ke tengah sungai dan dari tubuhnya keluar api yang membakar badan jasmaninya. Sisa jasmaninya dibagi 2 dan ditaruh dalam stupa Kapilawatu dan juga di Kolia. Demikianlah kisah tentang kehidupan Bante Ananda, yaitu adalah pembantu tetap Sang Buddha. Nah, ini. Menjelang fajar, Bante Ananda merasa ngantuk dan karenanya merebahkan diri. Pada saat kepala belum menyentuh bantal, kakinya belum meninggalkan lantai, ia menyelami 6 kemampuan batin yang luar biasa atau disebut dengan abinya. Itu adalah
kisah tentang ya ini 3 Bante yang kita bahas hari ini. Yuda ada pertanyaan? Enggak, Romo. Enggak. Nah, kalau enggak hari ini kita akan belajar tentang membaca Parita Siwali ya. Ya, kita akan belajar membaca Parita Siwali. Oke. Coba saya mau dengar Yuda dulu membaca. Nanti akan saya betulkan. Coba Yuda baca ini ya. Tunggu bentar. Saya tampilkan biar kelihatan besar. Oke, silakan Yuda baca. Divalica Mahahero Dewatarna Rapujito Turaho Pacayatimhi Ahang Pandami Tangsada Sivalica Mahahero Yakadewa Pujito Soraho Pacayati Dinhi Ahang Pandami Tangsada Sivali Teragunang Etang Sotil Labang Bahwatume. Artinya, tunggu ya. Artinya silakan. Arahat Sivali dipuja oleh para dewa. Semoga semua kebutuhan tercukupi. Mahahera Mahatera. Mahatera. Mahatera Sivali dipuji oleh Yakah. Semoga dengan kekuatan yang ada pada Sivali akan memberikan berkah keuntungan bagi saya. Oke, terima kasih ya. Saya ulangi ya. Siwali Parita. Siwalica Mahatero Dewatanara Pujito Soraho Pacaya Timhi Ahang Wandamitang Sada Siwalica Mahatero Yaka Dewa Pujito Soraho Pacaya Timhi Ahang Wandamitang Sada Siwali Tera Gunang Etang Soti Labang Bawantume. Nah, ini adalah paritanya. Artinya, Arahat Siwali dipuji oleh para dewa. Semoga semua kebutuhan tercukupi. Mahatera Siwali dipuji oleh Yaka. Semoga dengan kekuatan yang ada pada Siwali akan memberikan berkah keuntungan bagi saya. Nah, ini adalah parita yang diucapkan oleh umat Buddha setiap kali umat Buddha ingin mendapatkan keuntungan. Jadi Yuda juga boleh membacakan parita ini ya. Coba Yuda, mari kita bacakan bersama-sama paritanya. Nanti ini dibaca Mahatero ya. Oke, coba Yuda kita bacakan. Yuda, yuk. Sivalica Mahatero Dewa Narapu-jito Soraho Pacaya Ahang Pandami Tangsada Siwalica Mahatero Yaka Dewa Pujito Soraho Pacayatihi Ahang Pandami Tangsada Sivali Teragunang Etang Soti Labang Bawan Tuning. Oke, coba artinya Yuda baca. Arahat Sivali
dipuji oleh para dewa. Semoga semua kebutuhan tercukupi. Mahatera Sivali dipuji oleh Yaka. Semoga dengan kekuatan yang ada pada Sivali akan memberikan berkah keuntungan bagi saya. Oke, terima kasih Yuda. Nah, ini adalah Parita Siwali ya, Parita Siwali. Oke, terima kasih Yuda. Nah, hari ini kita sudah selesai belajarnya. Coba saya mau tanya-tanya sama Yuda ya, sedikit saja. Hari ini kita belajar tentang 3 yang Arya atau 3 Bante. Siapakah itu? Siapa saja? Siapa sajakah? Bante Sivali, Bante Bakula, Bante Ananda. Oke, Bante Siwali terkenal dalam hal apa, Yuda? Keberuntungan Romo. Beruntungan. Bante Bakula terkenal dalam hal apa, Yuda? Bante panjang umur Romo. Panjang umur. Bante Ananda terkenal dalam hal apa, Yuda? Bante Ananda. Coba Yuda buka buku boleh. Ananda. Yo, apa Yuda? Bendahara. Bendahara Dharma. Terkenal dalam hal bendahara dhamma ya. Atau terkenal juga dalam hal ingatan. Ya, terkenal dalam hal ingatan. Ini juga nih. Bante yang memiliki 5 hal berikut. Kepandaian, ingatan, kelakuan baik, ketabahan, atau biasa disebut sebagai bendahara dharma aja ya. Sebagai bendahara dharma. Oke, Yuda berarti sudah tahu. Nah, kita sudah belajar tentang 10 siswa utama Sang Buddha. Minggu depan harusnya kita ulangan harian, tapi ulangan hariannya seperti biasa kepada kelas 2 SMP, yaitu meringkas. Ya, Yuda, saya tulis di sini tugas ulangan hariannya. Silakan Yuda lihat ya. Sepuluh siswa utama Sang Buddha. Nah, jadi tugasnya adalah meringkas 10 siswa utama Sang Buddha. Oke, 10-10-nya itu Yuda ringkas. Jangan ditulis semua, karena namanya meringkas itu tidak menulis semua. Oke, Yuda sudah tahu? Sudah Romo. Ini tugas untuk Yuda dan Michael, tapi nggak tahu lah ya Michael itu nanti dia bagaimana. Saya nggak tahu juga nanti mau kasih nilai berapa untuk Michael, karena orangnya seperti itu dan tidak pernah mau masuk. Kemarin masuk, sekarang enggak, nanti masuk, nanti enggak. Jadi saya nggak tahu mau memberikan nilai berapa. Kalau Yuda tetap nilainya bagus nanti ya. Oke, Yuda, terima kasih. Kita mau bahas PR-nya terlebih dahulu ya, Yuda. Oke, silakan coba Yuda bacakan PR-nya yang sudah Yuda kerjakan. Soalnya dibaca Romo. Ya, soalnya dibaca. Kenapa Bante Rahula menjadi salah satu siswa utama Buddha? Jawabannya? Ya. Karena kebaikannya. Karena kebaikannya. Yuda menjawabnya sambil lihat buku kan? Cuma itu ya. Duh. Ya Yuda nomor 2.
Jelaskan keuntungan yang dimiliki oleh Bante Rahula. 7 faktor penerangan agung. Cuma itu jawabnya. Aduh, begini ya. Nomor 3, Yuda. Mengapa Buddha memberi warisan Dharma kepada Bante Rahula, bukan warisan harta? Agar ia memiliki harta pusaka yang paling mulia. Oke, betul. Nomor 3 boleh. Nomor 3 boleh. Nomor 4. Mengapa keluarga istana tidak senang setelah Bante Rahula ditakbiskan menjadi Samantera? Karena Rahula menjadi Samantera tanpa izin orang tua. Oke, betul. Nomor 5. Jelaskan pelajaran dari Bante Rahula yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan. Kebaikannya Dharma. Sudah. Nomor 5 cuma itu aja. Aduh. Mana nih ya? Masa ini tugas 1 minggu loh. Tugas 1 minggu ngerjakannya seperti ini. Gimana ya? 1 minggu itu kan waktunya 7 hari ya. Masa mengerjakan tugas cuma sedikit-sedikit tuh. Gimana nih? Coba ya. Nanti kalau ada tugas lagi, dikerjakannya yang betul-betul ya. Karena kalian kan belajar agama Buddha baru beberapa bulan ini saja ya. Ya Yuda ya. Oke Yuda. Oke Yuda juga sudah sedikit mengerti lah ya. Terima kasih juga kepada Yuda sudah mau hadir di pelajarannya. Tapi Yuda karena tugas kan Yuda juga punya buku paket. Yuda ada internet, bisa cari-cari tugasnya. Tapi tugas dari 5 soal tadi itu di buku paket sudah ada semua jawabannya. Jadi tinggal cari soal nomor 1, cari di buku paket. Oh ada di sini, tulis. Jangan tulis cuma sedikit, karena itu kan tugas. Ya, Yuda ya. Terima kasih ya Yuda sudah hadir. Kalau Yuda tetap nanti nilainya bagus daripada Michael. Michael jarang masuk. Terima kasih kepada Yuda. Yuda tadi kan sudah membaca nama Karapata. Coba Yuda sudah hafal. Bisa nggak nama Karapata tanpa buku, Yuda? Enggak terhafal Romo. Apa nanti saya bantu. Nanti saya bantu. Coba ya kita tutup pelajaran kita hari ini dengan nama Karapata. Tanpa teks, Yuda sudah kelas 2 SMP. Ya. Yuk Yuda, coba tangannya beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terus Wakato Bhagavato Swakato Bhagawata Namo Damang Namasami. Namo Dharmaya. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanghang Namami. Namo Sang Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Ya, terima kasih Yuda. Jangan lupa Yuda banyak belajar baca parita juga ya. Nama Karapata saja ya, nama Karapata saja. Sama Wandana. Wandana sudah hafal belum Yuda? Wandana. Yuda kan sering ikut sekolah minggu kan, Wandana kan tahu Namo Tassa yang 3 kali itu. Tahu Romo. Hafal. Apa? Tisarana?
Tisarana. Tahu Tisarana? Tahu Tisarana? Yang mana Tisarana? Yang 3 perlindungan, Romo. 3 perlindungan tahu? Tahu, Romo. Iya, oke, terima kasih Yuda. Jangan lupa banyak belajar ya, baca buku juga ya Yuda ya. Bukunya jangan lupa dibaca. Yuda sudah pandai sebenarnya ya, cuma Yuda nggak berani saja tampil ya. Yuda sebenarnya sudah bisa ya. Jangan lupa Yuda percaya diri. Oke? Terima kasih Yuda sudah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita sudah masuk ke pelajaran yang baru. Hari ini sama minggu-minggu kemarin kita belajar tentang 10 siswa utama Sang Buddha, yaitu para bantenya. Nanti kita akan lihat umat biasa ya. Umat biasa, 10 siswa utama Sang Buddha yang umat biasa itu seperti apa. Nanti ada Wisaka, ada Bimbisara, ada Anatapindika. Nanti kita akan belajar itu ya minggu depan. Oke, terima kasih Yuda. Selamat sore, jaga kesehatan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.